Pemirsa, gereja sebagai rumah Tuhan bagi umat Nasrani memiliki nilai strategis dalam pembentukan iman umat. Untuk itulah kehadirannya sangat dinantikan umat. Demikian halnya di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini seperti diwujudkan oleh Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH yang pernah menjabat Bupati Puncak Jaya periode 2007 hingga 2012. Sebagai sosok Gubernur Papua, tentulah saat ini bukanlah orang baru di wilayah Puncak Jaya. Selain itu, tampilnya Lukas NMB sebagai Gubernur Papua merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Koteka. Karena selama ini masyarakat Koteka sangat merindukan tampilnya seorang pemimpin putra Koteka, dan saat ini menjadi kenyataan dengan dilantiknya Lukas NMB menjadi Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018. Untuk itulah, sebagai bentuk kebahagiaan dan kebanggaan serta penghormatan masyarakat, maka pada kunjungan pertama di Kabupaten Puncak Jaya, Lukas NMB sebagai Gubernur Papua di daerah ini akan melakukan peresmian 26 gedung gereja di Kabupaten Puncak Jaya yang kali ini dipusatkan di Jemaat Gidi Emmaus, di mana gereja Gidi Emmaus merupakan tempatnya Lukas NMB beribadah setiap hari Minggu saat menjadi Wakil Bupati dan Bupati di Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam peresmian 26 gereja tersebut sebelumnya diawali dengan doa pembukaan yang dibawakan Pendeta Lipius Piniluk STH. Selanjutnya diiringi dengan pujian atau menyanyi bersama dan pembacaan Alkitab. Selanjutnya dilakukan peresmian yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Papua serta pembukaan pintu utama gereja oleh Ketua Sinode Gidi di Indonesia, Pendeta Lipius Piniluk. Kemudian dilakukan peninjauan gedung gereja dan ibadah syukur yang diawali dengan persembahan puji-pujian yang dibawakan oleh pemuda Jemaat Emmaus dan doa pembukaan oleh Pendeta Yusak Wonda. Dalam pembacaan firman Tuhan yang dibawakan Ketua Sinode Gidi, Pendeta Lipius Piniluk STH membawakan ungkapan syukur atas diresmikannya ke-26 gereja di Puncak Jaya oleh Gubernur Papua. Tema yang saya mau kasih pada siang hari ini ialah Tuhan sudah mendengar doa. Allah sudah mendengar doa. Tulisan yang ada di belakang saya dari satu raja pasal 8 ayat 29 itu permohonan Salomo dengan pergumulan yang dalam bagaimana warisan bapaknya untuk membangun bait suci itu boleh terjadi. Dalam pergumulannya juga dia rindu di dalam baitnya yang suci dan yang bangun dan diwariskan oleh bapaknya. Di sana Allah itu hadir. Allah itu hadir tertata di dalam gedung ibadat itu. Selanjutnya dilakukan penyerahan kunci gereja kepada Gembala Sidang Emmaus yang disaksikan majelis. Dilanjutkan dengan doa pentabisan syukur, persembahan pujian oleh paduan suara Jemaat GKI Betel Mulia dan paduan suara wanita Jemaat Emmaus.
Dalam laporan panitia yang dipercayakan pada Sekda Kabupaten Puncak Jaya, Yuni Wonda Esos SIP MH menyatakan Kabupaten Puncak Jaya bukanlah hal baru bagi Gubernur Papua Lukas NMB, karena sebelum menjadi gubernur pernah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada periode 2007 hingga 2012. Untuk itu dapat dikatakan gubernur datang mengunjungi kampungnya sendiri. Terkait peresmian 26 gedung gereja di Mulia Puncak Jaya, masing-masing terdiri dari 24 gedung gereja Gidi, 1 gedung gereja Baptis Cikinikine, dan 1 gedung gereja Katolik Santo Petrus Mulia. Ke-24 gedung gereja Gidi masing-masing 9 gedung gereja di distrik Mulia, 4 gedung gereja di distrik Tinggi Nambut, 7 gedung gereja di distrik Yamu, serta 4 gedung gereja di distrik Mewolu. Untuk pembiayaan pembangunan ke-26 rumah ibadah saat ini diresmikan gubernur bersumber pada swadaya jemaat dan lembaga kerohanian serta bantuan pemerintah daerah, meliputi bahan bangunan non-lokal bagi 48 gereja termasuk 26 gereja yang saat ini diresmikan. Yang orang tua tidak mampu bagian itu, tapi pertama itu dulu. Setelahnya Bahan non-lokal tersebut diantaranya seperti material seng, paku, triplek, dan lainnya yang disalurkan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial sejak tahun 2009 hingga 2010 sebesar 8 miliar 100 juta rupiah. Bantuan biaya bagi pekerja bangunan 10 miliar rupiah yang diserahkan Badan Klasis serta 300 juta rupiah kepada Gereja Katolik Santo Petrus Mulia dan bahan bangunan non-lokal senilai 700 juta rupiah. Tentunya sebagian merupakan hasil karya dari Gubernur Papua Lukas NMB yang saat itu menjabat menjadi Bupati Puncak Jaya di periode 2007 hingga 2012 bersama Wakil Bupati Henok Ibu yang saat ini menjadi Bupati Puncak Jaya untuk periode 2012-2017. Kabupaten Puncak Jaya bukanlah hal yang baru bagi Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur Lukas NMB sebelumnya menjadi gubernur adalah Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012. Bahkan sebelumnya lagi adalah Wakil Bupati Puncak Jaya. Oleh karena itu, kunjungan Bapak Gubernur hari ini dapat kami katakan bahwa Bapak Gubernur datang mengunjungi daerahnya sendiri. Bapak Gubernur dan rombongan yang kami hormati berkenaan dengan gereja, yaitu pertama gedung gereja Gidi, Jemaat Maus, gedung gereja Jemaat Gidi Kabupaten, gedung gereja Jemaat Gidi sendiri, gedung gereja Jemaat Gidi Wundu, gedung gereja Jemaat Gidi Weyabe. 4 distrik Mewolu sebanyak 4 gedung gereja, yaitu gedung gereja Jemaat Gidi Tionggamen, gedung gereja Jemaat Gidi Gombru, gedung gereja Jemaat Gidi Okolungu, gedung gereja Jemaat Gidi Ilamburawi. Sumber dana biaya pembangunan ke-26 rumah ibadah yang telah diresmikan pada hari ini adalah 1. Swadaya jemaat dan lembaga kerohanian, 2. Bantuan pemerintah daerah yang meliputi 1. Bahan bangunan non-lokal kepada 48 gereja termasuk 26 gereja yang diresmikan hari ini, seperti atap seng, paku, triplek, cas, permit, sensor yang disalurkan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial tahun 2009 dan tahun 2010 senilai 8 miliar 100 juta. Kedua, bantuan dana untuk biaya tukang sebesar Rp 10 miliar yang diserahkan kepada Badan Klasis untuk mengatur biaya tukang setiap gereja. Yang ketiga, khusus untuk Gereja Katolik Santo Petrus Mulia telah dibantu 300 juta
bahan bangunan non-lokal senilai 700 juta sehingga seluruhnya berjumlah 1 miliar. Bapak Gubernur beserta Ibu yang kami hormati, dari 26 gedung gereja yang telah diresmikan hari ini masih merupakan hasil karya Bapak Gubernur Lukas NMB ketika menjadi Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012 dan Bapak Wakil Bupati Puncak Jaya Dr. Andes Henok Ibo yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2012-2015. Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Puncak Jaya Dr. Andes Henok Ibo menyatakan dengan diresmikannya ke-26 gedung gereja di Mulia Puncak Jaya merupakan visi pembangunan kabupaten ini, yakni dengan penuh kasih membangun Puncak Jaya, sehingga tidaklah berlebihan apabila seluruh kebijakan pembangunan termasuk keagamaan dan kerohanian diarahkan untuk terwujudnya visi tersebut. Bahkan selama 5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya kala itu, periode 2007-2012 telah melakukan berbagai terobosan di bidang keagamaan, seperti pemberian honor kepada hamba Tuhan sejak tahun 2007 hingga 2012 sebesar Rp16.575.700.000 yang bersumber dari dana otsus disalurkan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial. Pemberian bantuan pembangunan rumah ibadah meliputi bantuan bahan non-lokal sejak tahun 2009 hingga 2010 kepada 48 gereja Gidi dan Jemaat Baptis Gigi Mukene senilai Rp8.100.000.000 yang bersumber dari dana otsus yang disalurkan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial. Bantuan pembayaran tukang tahun 2013 kepada 26 gereja yang saat ini diresmikan oleh Gubernur sebesar 10 miliar. Khusus Gereja Katolik Santo Petrus Mulia sendiri telah dibantu 1 miliar, masing-masing Rp300 juta untuk peletakan batu pertama dan bahan bangunan non-lokal sebesar Rp700 juta. Di samping bantuan-bantuan gereja, pemerintah daerah juga memberikan bantuan pembangunan Masjid Mulia sebesar Rp300 juta saat peletakan batu pertama. Selain bantuan tersebut yang sifatnya terprogram, juga memberikan bantuan secara langsung kepada jemaat-jemaat. Bahkan berkat kerja keras warga jemaat dan dukungan dari pemerintah, maka sebagian rumah ibadah telah rampung pembangunannya, meski masih ada dalam proses penyelesaian. Selain itu, sebelumnya juga ada beberapa gedung gereja yang sudah diresmikan. Di antaranya pembangunan salib di tahun 2009 yang berlokasi di pinggiran Bandara Kota Lama yang menelan dana Rp946 juta. Pembangunan Monumen Roh Kudus yang terletak di alun-alun Kota Baru di tahun 2010 hingga 2013, termasuk pagar yang menelan dana sebesar Rp17.217.214.000 yang bersumber dari dana otsus, DAU, DDL, dan DAK. Sehingga sejak tahun 2007 hingga 2013, biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk pembangunan keagamaan mencapai Rp54.338.014.000. Banyak orang selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih jabatan dulu. Setelah jabatan baru saya bikin Tuhan punya gereja yang bagus-bagus. Saya bikin hamba-hamba Tuhan itu saya kasih naik gaji mereka itu sampai ke langit. Tapi saya dengan Bapak Gubernur tidak, karena kami mengasihi anak. Kedua, karena kami melihat orang tua di sini mereka tidak mampu. Akhirnya pemerintah ambil bagiannya. Pada saat ketua klasik sana, waktu itu Bapak Gubernur juga ada. Tahun 2006 saya dengan Bapak deklarasi untuk memasuki pilkada, satu tema besar yang kami pakai dengan penuh kasih membangun Puncak Jaya. Itu 6 bulan yang lalu sebelum
kami dipilih jadi bupati dan wakil bupati. Visi itu kami pasang. Seakan-akan bahwa kami sudah tahu bahwa kami nanti menang. Tapi Tuhan bilang karena visi itu saya kasih jabatan. Dan ternyata betul. Jadi hari ini kami ada di dalam gedung ini. Karena itu kita kasih dulu Tuhan. Tuhan bilang naikkan saya dulu, yang lainnya kan saya tarik kamu semua. Nah itu yang terjadi. Dan tidak tanggung-tanggung. Langsung ini dari Ugani langsung lompatan jauh sekali lewat Mambaramo masuk blok 2. Karena Tuhan tidak lupa. Pak, bicara amin ke apa? Hari ini kami ada di dalam gedung ini karena itu. Dalam catatan kami dari tahun 2001 sampai sekarang ini ada sekitar 340 gereja yang pemerintah bantu. Dari laporan yang saya mereka tulis dalam 5 tahun ini yang dalam bentuk uang itu di 26 gereja itu 53 miliar mereka tulis. Dan untuk hamba-hamba Tuhan selama 5 tahun saya dengan Bapak jadi bupati wakil bupati, tiap tahun kami kasih 3 miliar lebih. Jadi 16 miliar lebih kami kasih honor untuk hamba-hamba Tuhan. Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH menyatakan apresiasi kepada pemerintah Puncak Jaya karena telah meletakkan dasar pembangunan di kabupaten ini dengan beralaskan kasih, yakni dengan penuh kasih membangun Puncak Jaya dan selama ini akan terus dilanjutkan. Karena pada dasarnya membangun Puncak Jaya termasuk wilayah Papua lainnya tidaklah mudah, khususnya untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana. Tentu saja kerja keras lintas sektor yang didukung faktor keamanan menjadi momen penting sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan optimal. Karena pada dasarnya pembangunan suatu kawasan bisa berjalan dengan baik apabila didukung semua elemen masyarakat. Tentunya dengan tetap dialaskan pada nama Tuhan. Demikian halnya pembangunan Kabupaten Puncak Jaya yang rencananya diarahkan dan ditata menuju mulia kota wisata rohani. Orang melihat kabupaten ini dengan terlalu tradisional. Di sini tetap dianggap daerah bermasalah, daerah yang murah. Kemudian daerah juga semua orang Indonesia secara termasuk pemerintah provinsi Papua bertahun-tahun sejak kembali berdiri orang yang percaya itu sudah mana? Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu lahir dari Bupati. Sekarang terima, oh itu Yesus lahir percaya. Namun ini begitu. Setiap dari lagi. Atau dari siapa itu? Ini kalau yang lain tidak ada umur. Jadi, kalau menjadi pemimpin, kalau berkata benar, ya tetap melayani di sini. Tapi kesulitan Tuhan dari sini. Dan banyak anak-anak di sini. Sekarang di Provinsi Papua ada SDM. SDM itu semuanya sekarang ada yang baru di Papua seperti itu. Semuanya kalau
itu sudah terima kali itu sudah tiga bulan dulu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf dan bersama guru dan seluruh saudara dan komitmen untuk melalui di daerah ini. Ya, saya yakin bahwa mendengarkan yang ada di rumah seperti ini. Ya, bisa lagi orang-orang seperti Bapak Ibu ini. Dua-dua kakak. Ini saya tidak di kantor guru Orus Papua. Saya membaca, melihat cara tidurnya berbeda dengan guru. Sebagai bentuk kasih dan kepedulian untuk peningkatan keimanan umat dalam momen tersebut juga diserahkan Alkitab oleh Gubernur kepada Gereja Gidi Klasis Pamung yang diterima Pendeta Danus Gani. Momentum peresmian secara simbolis 26 gereja mulia di Puncak Jaya oleh Gubernur bersama rombongan diakhiri dengan ramah tamah dan selanjutnya dilakukan tatap muka antara Gubernur Papua dan masyarakat Puncak Jaya. Selain itu dilanjutkan dengan peninjauan gedung gereja Kambote di Oud Yaumen. Kedepan dengan diresmikannya ke-26 gedung Gereja Mulia Puncak Jaya merupakan langkah nyata dan perhatian besar pemerintah Provinsi Papua dalam pembangunan untuk menjadikan kota mulia sebagai ibu kota Puncak Jaya yang diarahkan dan ditata menuju mulia kota wisata rohani. Wah Kainona.